Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Irfan dari FKUMS tahun angkatan 2021 dengan NIM J500219149. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistema kardiovaskular tentang peredaran darah postnatal setelah lahir dan juga struktur-struktur pada core atau jantung. Baik, saya akan share screen. Nah, baik. Untuk yang pertama, pada peredaran darah itu nantinya ada yang namanya pada peredaran darah pada sebelum lahir, pada janin, yaitu prenatal sebelum lahir, dan ada juga peredaran darah postnatal, yaitu setelah lahiran. Nah, yang membedakannya di bagian mana? Ketika peredaran darah prenatal itu terjadinya perubahan oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di plasenta. Nah, ketika sudah lahir, plasenta ini kan akan dipotong. Nah, makanya nanti akan terjadi beberapa perubahan. Jadi sini saya akan menjelaskan yang khusus di bagian postnatalnya setelah lahiran. Perubahan yang terjadi setelah lahir, yang pertama itu ductus arteriosus. Ductus arteriosus, ductus arteriosus nanti dia akan menutup di bagian sini. Nah, ductus arteriosus nanti kan dia akan menutup. Kemudian foramen ovale, nih foramen ovale nanti di saat masih fetus atau janin dia akan membuka. Nah, ketika lahir karena tekanan darah di atrium kiri lebih besar dari atrium kanan, maka nanti dia akan menutup dan menjadi fossa ovalis. Nah, kemudian perubahan selanjutnya vena umbilicalis. Ini vena umbilicalis pada bagian ini. Vena umbilicalis dan ductus venosus akan menutup. Ini akan menutup karena dari plasentanya dibuang dan berubah menjadi ligamentum teres hepar. Ligamentum teres hepar ini ya. Ligamentum teres hepar dan juga akan berubah menjadi ligamentum venosus. Nah, ini ductus venosus berubah menjadi ligamentum venosus, sedangkan vena umbilicalis akan berubah menjadi ligamentum teres hepar. Adapun yang terakhir, pada saat prenatal itu ada yang namanya arteri umbilicalis. Nih, arteri umbilicalis yang nantinya ketika setelah lahiran akan berubah membentuk ligamentum umbilical medianum atau medial umbilical ligament. Nah, jadi itu 4 perubahan inti yang terjadi ketika peralihan dari peredaran darah prenatal menuju peredaran darah postnatal. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian dari core atau jantung.
Yang pertama itu ada atrium dextra. Nah, dalam jantung yang perlu kita ingat bahwa ada dua bagian utama yang nanti masing-masing memiliki dua, jadi ada 4 ruangan. Yang pertama ada atrium. Atrium itu yang di bagian atas, sedangkan untuk ventricle itu yang di bagian bawah. Nah, untuk atrium ada yang dextra, ada yang sinistra, begitu juga ventricle, ada yang dextra, ada sinistra, ada kiri, ada kanan. Jadi totalnya ada 4 ruangan. Dan di masing-masing ruangan ini dia memiliki beberapa ciri khas. Nah, yang pertama bisa kita lihat di atrium dextra, kita mulai dari atrium kanan. Itu nanti ada 3 jalur. 3 jalur. Yang pertama itu ada di sini, sinus coronarius. Kemudian ada ini saluran dari vena cava inferior dan juga vena cava superior. Yang dimana atrium dextra ini nantinya akan menerima darah yang kaya akan karbon dioksida yang berasal dari bagian tubuh atas dan bagian tubuh bawah. Nah, untuk ciri khasnya itu ada ini. Nah, auricula cordi dextra atau bagian yang cair, bagiannya berbentuk seperti auricula, yaitu daun telinga. Cuma ini karena terpotong jadi tidak terlihat. Kemudian untuk di bagian sini ada yang namanya, nah ini otot-otot yang melapisinya, namanya musculus pectinati. Musculus pectinati ini yang nantinya akan melapisi pada bagian atrium dextra. Kemudian bagian selanjutnya yang menjadi ciri khas itu adanya fossa ovalis, yang dimana fossa ovalis ini fossa ovalis yang awalnya dia adalah foramen ovale pada peredaran darah prenatal, nanti dia akan menutup dan menjadi fossa ovalis. Kemudian kita lanjut untuk bagian bawahnya di ventricle dextra. Nah, di ventricle dextra, jadi nanti darah dari atrium dextra akan mengalir ke ventricle dextra. Adapun batasnya yang memisahkan mereka itu ada yang namanya vulva atau katup. Yang memisahkan antara atrium dextra dan ventricle dextra itu ada vulva tricuspidalis. Yang dimana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada cuspid anterior, yang ini. Kemudian ada septal cuspid, yang ini. Kemudian ada cuspid posterior. Nah, nanti pada katup ini ada tiga bagian yang penting, yaitu pertama cuspidnya, ini karena namanya tricuspidalis berarti ada 3. Nanti mereka akan dihubungkan dengan ini musculus papillaris, yang di bagian sini ada musculus papillaris anterior. Nah, antara cuspid ini, nah sebentar. Antara cuspid ini dan juga musculus papillaris akan dihubungkan dengan suatu bagian yang namanya chorda tendinae. Nah, jadi itulah yang menjadi ciri khas pada ventricle dextra. Nah, untuk otot yang melapisi dindingnya itu ada trabecula carneae. Kemudian nanti darah dari ventricle dextra akan dipompa menuju ke pulmo atau paru-paru, yang dimana akan melewati ini vulva pulmonari.
atau katup pulmonalis, yang dimana sama ada 3 bagian, ada anterior cuspid, semilunar anterior. Semilunar ini artinya bulan sabit, berbentuk bulan sabit. Ada yang anterior, ada yang dextra, dan ada yang sinistra. Nanti ketika sudah dipompa akan masuk ke paru-paru atau pulmo, dan terjadilah perubahan antara darah yang mengandung banyak karbon dioksida menjadi darah yang banyak mengandung oksigen. Kemudian lanjut. Nah, darah yang sudah teroksigenasi akan kembali ke jantung melalui ini vena pulmonalis, yang di mana vena pulmonalis ini nanti ada empat saluran, ada dextra, superior dan inferior, dan ada sinistra, superior dan inferior. Jadi ada 4. Cuman di sini yang kelihatan cuman vena pulmonalis yang bagian dextranya. Nah, untuk bagian yang khas, kalau tadi di atrium dextra itu ada auricula cordi dextra, maka di bagian sinistra ada auricula cordi sinistra. Kemudian ada bagian ini. Nah, ini ya yang tadi foramen ovale, jadi dia yang di bagian sinistra dan dextra. Kemudian untuk, nah, di sini ada muskulus-muskulusnya yang membedakan antara atrium sinistra dan atrium dextra itu, iya, bagian itu saja. Kemudian kita lanjut ke ventricle sinistra. Nah, jadi, oh iya lupa, tadi dari atrium akan masuk ke ventricle sama melalui sebuah katup. Adapun nama katupnya itu vulva mitral atau vulva bicuspidalis. Bicuspidalis berarti dia punya 2 cuspid, di mana ada posterior dan juga ada yang anterior. Dihubungkan oleh chorda tendinea ini menuju ke musculus papillaris, ada yang posterior dan juga ada yang anterior. Untuk perbedaan antara ventricle sinistra dan dextra, yang paling utama itu ada di bagian dinding jantungnya, di mana bagian ventricle dextra itu akan lebih tebal dindingnya karena dia nanti akan memompa darah yang kaya akan oksigen menuju ke aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi mungkin saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.